Baik, Bapak, Ibu, ASN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kasubag TU, para ahli dan penyelenggara. Yang kami hormati Kepala KUA Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati Kepala Madrasah Negeri Kabupaten Cilacap yang sedang stay di ruang kerja masing-masing ataupun yang sedang tidak suara. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Mandangan TS Negeri yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati penyuluh agama yang sudah gabung juga di pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati sahabat ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dan tidak lupa juga yang kami banggakan para pramugari, baik office boy, security, hingga para pramugari di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, baik yang ada di madrasah maupun yang di KUA. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam pandemi yang belum beranjak membaik ini dan level 2 yang Cilacap juga sebenarnya kita tinggalkan, tapi masih angka COVID juga sudah bertambah kembali, tapi tidak menyurutkan kita untuk selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan Kemenag yang bertransformasi untuk melayani umat. Pada hari ini, Rabu tanggal 2 Februari 2022, hari di awal bulan kita beraktivitas di bulan Februari tahun 2022 ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap kembali menyelenggarakan kegiatan ngobrol pagi untuk seri pertama di bulan Februari tahun 2022 ini. Di mana di bulan Januari tahun 2022 yang lalu kita sudah disibukkan dengan berbagai macam agenda dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Dan kita juga sudah berhasil mengadakan kegiatan-kegiatan yang spektakuler juga. Yang salah satunya kita sudah menyelenggarakan pagelaran wayang kulit yang kemarin sudah kita siarkan secara virtual di YouTube Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dan alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, kewarasan, dan kesempatan untuk bisa gabung di acara ngopi pada pagi hari ini. Semoga kesehatan kita selalu terjaga, imunitas kita selalu terjaga, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kerja secara normal. Tidak lupa selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, baik yang ada di Satker, di KUA, bahkan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pada pagi hari ini acara ngopi seperti biasanya kita adakan sesuai dengan susunan acara yang sudah kita susun. Pada pagi hari ini kita akan menghadirkan untuk pengucap 5 nilai budaya kerja, dan dia nanti akan dipimpin oleh dari Mbak Mel, pramugari dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Mbak Mel sudah gabung bersama kami.
Assalamualaikum Mbak Mel. Iya, Pak. Iya, videonya dinyalakan Mbak Mel. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua diperdengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga diperdengarkan Marus Zona Integritas, keempat pengucapan nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kelima arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap terkait dengan pelaksanaan kerja di tahun 2022 ini. Belum kan? Belum punya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita mulai kegiatan apa yang pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama Islam. Marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual pada pagi hari ini. Diperkenankan untuk menyimak dan untuk duduk kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan kami perdengarkan di hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Tanggung jawab kita, semua yang ada harus dikedepankan. Sudah integritas menuju layanan prima, berbadas 5 nilai budaya kerja kita.
kasih Bapak Ibu. Selanjutnya marilah kita dengarkan pengucapan 5 nilai budaya kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang dilanjutkan dengan yel-yel kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pak Amel sudah gabung bersama kami ya, Pak Amel ya? Ya, sudah, Pak. Oke, silakan Pak Amel dipimpin. 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. 5 nilai Kementerian Agama Republik Indonesia. Integritas, integritas, integritas. Integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Teladan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kerja kita pada hari ini agar lebih semangat, marilah kita mengucapkan yel-yel. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kerja. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah memimpin pengucapan 5 nilai budaya kerja dan yel-yel kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Bapak Ibu, kemudian berikutnya akan kita dengarkan arahan terkait pelaksanaan kerja di tahun 2022 bagi ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita memasuki sudah tahun 2022, bahkan sudah sampai di penghujung bulan Februari, penghujung akhir bulan Februari, Januari, mohon maaf, dan sudah memasuki malah ya, sudah memasuki awal bulan Februari. Maksud saya itu, alhamdulillah tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti, karena kunci kesuksesan kita itu salah satunya karena adanya sifat syukur dalam diri kita. Syukur itu menerima keadaan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, namun tetap berikhtiar dan berusaha untuk terus memiliki peningkatan atau progres kita lebih baik dari waktu ke waktu. Tentu syukur ini akan lebih bagus kalau kita tambah dengan yang namanya sabar. Sabar itu tentu dalam kita membangun kehidupan ini tidak juga terhadap pelaksanaan kegiatan dinas kita sehari-hari ini dihadapkan dengan banyak masalah, ujian, tantangan, hambatan, dan segala sesuatu. Ini harus ada yang namanya sabar. Sabar ini bisa menyelesaikan masalah kita karena sifat sabar yang kita miliki ini. Tidak perlu terburu-buru untuk mengatasi masalah. Sabar itu sabar melaksanakan perintah. Sabar melaksanakan perintah. Sabar melaksanakan perintah itu berarti kita melaksanakan perintah dengan on the track, sesuai dengan ketentuan, aturan, dan juga regulasi yang ada. Ini sabar kita itu begitu. Sabar meninggalkan larangan, hal-hal yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan, kita tentu harus sabar melakukannya. Dan ini memang juga berat. Kita pagi hari
dilarang untuk tidak absen, kita dilarang untuk tidak berangkat tepat waktu, kita dilarang untuk tidak berpakaian sesuai dengan ketentuan dan aturan, kita dilarang untuk pulang sebelum waktunya, dan larangan-larangan yang lain. Kalau kita bisa meninggalkan itu dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan itu, maka kita sesungguhnya sedang memiliki sifat sabar. Dan ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, kita tentu akan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan barokah, dan seterusnya dan seterusnya. Sabar menghadapi segala hal yang ini menjadi dinamika kerja kita. Dinamika kerja kita ini tentu dari waktu ke waktu terus berkembang dan berubah. Di KUA ini terutama sudah jumlah pegawainya sedikit kan gitu ya. Penyuluhnya ada yang double di sana di sini, sarana prasarananya sudah kurang memadai. Tetapi kita dituntut untuk bekerja optimal. Kita dituntut untuk bekerja maksimal. Karena pelayanan masyarakat itu sekarang pun tidak boleh masih seperti zaman dulu. Tidak boleh ada nyanyian, aku masih seperti yang dulu. Tidak boleh. Maka tentu ini harus dicarikan cara baik oleh KUA, oleh Satker, oleh kita semuanya. Kita itu harus terus berusaha untuk mencari cara. Itulah sabar. Mencari cara untuk bagaimana memberikan pelayanan yang dapat mendekatkan kepada masyarakat kita. Mendekatkan dengan pelayanan kita. Di tahun 2022 saya berterima kasih dan saya bangga kepada sahabat-sahabat saya, baik kepala KUA, sahabat-sahabat ASN semuanya di kantor Kementerian Agama, para pengawas, dan seterusnya untuk memang kita di tahun 2021 ini sudah sangat sangat dinamis lah kita bekerja. Semangat fastabiqul khairat kita, saling berlomba-lomba untuk kebaikan, ini saya lihat progresnya sangat bagus. Kita lihat di KUA Bantarsari, di KUA Kesugihan, di KUA Kroya, di KUA Cilacap Tengah, dan beberapa KUA yang lain yang sudah memanfaatkan teknologi informasi, media sosial untuk bercerita tentang kebaikan kita. Memang kalau kita bermedia sosial, kita harus menerima resiko kita. Menerima resiko sehingga masyarakat dengan mudah akan memberikan informasi. Masyarakat dengan mudah akan memberi masukan, bahkan pengaduan terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan layanan kita. Ini resiko, remain lah, tidak ada masalah kan gitu ya. Resiko ini tentu harus kita hadapi dengan baik. Ada informasi tentang bagaimana pelayanan masyarakat di sebuah desa, di sebuah kampung, di mana penghulunya datangnya terlambat misalnya begitu, atau misalnya ini bukan beneran. Kalau pun ada, ya saya kira tidak di sini. Ada pelayanan nikah yang dilakukan tidak oleh yang punya kompetensi dan gitu. Ini juga masukan bagi kita dan itu harus diberi penjelasan kepada masyarakat. Kenapa tidak penghulunya misalnya yang menikahkan tetapi malah orang lain. Kita memang kalau kita sudah berikrar kita sudah akan melakukan transformasi pelayanan masyarakat dan menggunakan teknologi informasi untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, maka kita siap untuk menerima risiko-risiko itu. Dan itu harus kita jelaskan kepada publik, kepada masyarakat. Di tahun 2022 tentu kita ingin semakin maju, semakin berkembang terus, tidak boleh patah semangat, tidak boleh berhenti.
pekerjaan kita ini sesungguhnya adalah sesungguhnya adalah perintah agama. Sesungguhnya adalah perintah agama. Jadi kita bekerja baik, kita bekerja unggul, kita bekerja untuk berdakwah, ini sesungguhnya perintah agama. Jadi kita tidak boleh berpikir instan hanya untuk mendapatkan sesuatu saja, apalagi hanya selembar kertas, mendapatkan penghargaan, piagam, itu sesuatu yang sangat pragmatis, sesuatu yang sangat sederhana. Kalau bersifat pragmatis itu ya hanya mendapatkan itu saja. Kita tidak ingin ini. Kita ini bekerja, ini adalah perintah agama. Kita ada kaidah untuk selalu berliterasi. Kita sudah diperintahkan, Al-Quran yang turun pertama sudah jelas. Kita diminta untuk membaca terus akan fenomena dan keadaan sekeliling kita. Iqra, kan jelas itu, bacalah. Maka kita harus pintar-pintar membaca. Pintar membaca situasi, kondisi, dan keadaan. Dan pintar kita menempatkan diri untuk bersikap secara proporsional atas diri kita. Apakah saat ini sedang seperti apa kita, maka kita harus pintar-pintar mendudukkan diri kita secara proporsional di hadapan komunitas yang lainnya. Kalau kita KUA, kita dudukkan KUA secara proporsional di hadapan lintas sektoral kita. KUA mempunyai otoritas penuh untuk hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Maka kita ini di daerah, Kepala KUA itu menjadi wakilnya Pak Menteri Agama di daerah. Jadi di daerah Kementerian Agama Pusat, kemudian ada Pak Kakanwil, ada Kepala Kemenak, ada juga Kepala KUA. Ini menjadi perwakilnya Pak Menteri Agama secara vertikal. Maka secara proporsional kita dapat melakukan tugas itu. Kita tidak boleh diintervensi atas persoalan-persoalan agama oleh dari orang lain. Tapi kita harus pintar mendudukkan diri secara proporsional sehingga otoritas kita, kewenangan kita atas tugas kita di Kementerian Agama terhadap urusan-urusan agama ini menjadi sangat penuh. Jadi kita tidak boleh dikuktasi, tidak boleh didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Ini dalam konteks kita bekerja secara lintas sektoral. Tetapi secara struktural, nah ini Bapak Ibu sekalian, kita harus sam'an wa ta'atan. Dalam konteks kita menerima perintah dari atasan kita, dalam konteks kita melakukan tugas-tugas keseharian kita dari atasan kita secara struktural, kita tidak boleh ASN ini tidak loyal. Tidak boleh ASN ini menolak perintah melaksanakan tugas. Karena apa? Karena yang diberikan oleh atasan ini pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan juga karena kepentingan organisasi kita ini, organisasi Kementerian Agama ini. Dan harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, dilaksanakan dengan etikat yang baik, dengan rasa ikhlas untuk menerima segalanya, dan harus kemudian berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ini Bapak Ibu sekalian, maka kita tadi saya sampaikan harus proporsional dan profesional dalam melaksanakan tugas sehari-hari kita di tahun 2022 ini. Tentu sekali lagi, kita ini bekerja atas perintah agama kita. Karena kita beri perintah agama kita, maka tugas kita sehari-hari adalah ibadah kita. Idra sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sudah jadi ikrar kita. Sudah menjadi ikrar kita bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita ini yang sehari-hari ini, kemudian mati kita kelak ini, semuanya ya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk penghambaan kita sebagai seorang Abdullah, kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita itu ditakdirkan, diciptakan di muka bumi ini adalah hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat,
hari-hari kita pergi ke kantor kita, jam 7.30 harus sudah di kantor, maka ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pulang jam 16.00 adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita ini diberi tugas penghambaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita sucikan seluruh hati kita. Kita sucikan pikiran kita sucikan seluruh keinginan-keinginan kita dari godaan-godaan yang tidak baik atas pekerjaan kita. Kadang kita digoda oleh istri kita, ngapain datang berangkat kasih-kasih. Kadang kita digoda oleh orang lain untuk menyimpang dari aturan-aturan, ketentuan-ketentuan organisasi. Maka kalau kita sudah tekad bahwa pikiran kita lah yang ada di depan, kesucian dan murni keinginan kita, karena kita ingin hadir menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lakukan tugas-tugas kita itu dengan sebaik-baiknya. Tugas kita yang 37,5 jam per minggu ini jangan sampai bolong. Hari-hari kita itu 37,5 jam ini sudah dibayar oleh negara, sudah dibayar oleh uang masyarakat, oleh uang rakyat. Jangan sampai bolong di tengah-tengah, atau bolong di belakang, atau bolong di depan. Maka pemerintah mengatasi ini untuk membangun integritas diri kita, kesucian kita itu dengan yang namanya absensi online tadi. Jangan coba absensi online ini dimain-mainkan ini. Artinya bahwa absensi online ini dijadikan sebagai alat untuk main-main dengan waktu ini. Nah, waktu ini tidak akan kembali berputar. Untuk itu maka saya minta Bapak Ibu sekalian ini bahwa kehadiran kita sekali lagi adalah sebagai seorang sosok yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran kita yang menjadi sosok penghambaan ini harus punya yang namanya integritas diri. Integritas diri adalah tekad, semangat, keyakinan untuk antara pikiran, kata, dan perbuatan itu sama. Integritas diri ini adalah sesuatu upaya untuk membangun keselarasan antara perilaku dan aturan sama. Integritas diri ini adalah sikap, perilaku, dan keyakinan, keinginan untuk menegakkan disiplin sesuai dengan ketentuan dan aturan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya bukan berarti akan dilakukan pembiaran. Mungkin atasan kita saat ini lupa menegurnya. Mungkin atasan kita saat ini tidak mengawasinya secara jeli. Tetapi ingat bahwa kita selalu mendapatkan pengawasan dari Sang Pencipta, karena tugas penghambaan kita ini kita lakukan. Yang kedua, kita ini juga punya tugas kekhalifahan. Tugas kekhalifahan ini kan menjadi include saat kita ini saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada makhluk lain untuk menjadi seorang pemimpin, tidak ada yang mau, maka manusia ini kemudian mau hadir untuk menjadi seorang pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu dilahirkan, dijadikan di bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Maka pemimpin ini tentu kapasitasnya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan keliru. Ada Pak Mutakin ini nanti di malam menghubungi saya sampai jam 12 malam. Terima kasih, masih hadir apa enggak ini di Sidarja. Ini sudah ditakdirkan dan di-SK-kan melalui wasilah SK-nya Pak Kakanwil menjadi kepala KUA. Ini nggak mungkin itu keliru, takdir itu. Memang saatnya sudah jadi kepala KUA kan? Nah, nanti saatnya dari kepala KUA pindah lagi ke KUA mana melalui wasilahnya SK-nya Pak Kakanwil misalnya. Itu bukan sesuatu yang keliru. Kita ini hanya hidup ini menjalin hari-hari kita untuk hidup, untuk menjadi apa itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Kemudian kita itu mendapatkan SK
SK yang ditandatangani oleh atasan kita itu tidak bakalan keliru. Itu hanya wasilah saja, perantara saja. Tapi hakikatnya ini semuanya sudah dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan menjadi pemimpin di sini, kapasitasmu akan menjadi pemimpin di sini, kapasitasmu akan menjadi pemimpin di sini. Kita tidak pernah tahu tiba-tiba kepala KUA Tipala jadi Kakanwil, kan begitu. Di Semarang, di Jawa Tengah, itu kita tidak pernah tahu. Kan gitu. Karena apa? Karena sungguhnya itu semuanya sudah ada catatan, tinggal kita menjalaninya saja. Maka saat kita menjalani proses takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara SK yang kita miliki ini, maka mari kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus mampu menjaga irama pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kita tadi saya sampaikan untuk terus membangun semangat menebar kebaikan, untuk saling menguatkan, membangun jejaring, wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa. Tadi saya sebutkan fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba satu dengan yang lain. Bahkan kita nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mana kita punya kehebatan dan keunggulan saat kita diuji menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ini yang penting. Jadi kita itu semua bekerja itu bukan hanya sekedar menjalankan SK saja, tetapi kita juga menjalani takdir saja, tetapi kita juga menjalani takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus takdir ini adalah sebagai bagian dari perintah kita menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya semua. Dan selanjutnya, di tahun 2022 ini, apalagi ini awal dari perjalanan kehidupan kita di tahun 2022. Kehidupan kita itu berkali-kali saya sampaikan adalah sangat penting untuk menghargai waktu. Wal asri, wal duha, wal laili, dan seterusnya dan seterusnya. Allah saja sudah bersaksi, bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ini demi waktu asar, sungguhnya manusia itu semuanya rugi. Kita itu dianggap rugi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina innal insana khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini yang lanjutannya, bahwa kita kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu beramal soleh ini, amilus sholihat itu kita beramal soleh melalui jabatan kita, melalui kapasitas kita. Ini kalau kita tidak lakukan ini, kita rugi. Sebab yang namanya waktu itu hanya ada 3. Waktu kemarin, kan gitu. Waktu kemarin kita bekerja di Kementerian Agama ini sudah ada yang umur berapa ini? Ada yang 24 tahun, 21 tahun, 20 tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka bagaimana waktu-waktu kemarin kita? Waktu kemarin kita satu, tidak bisa kita ulangi lagi hadirnya. Waktu kemarin sudah berlalu, ada pepatah nasi sudah menjadi bubur, kan begitu. Waktu-waktu kemarin kita tidak pernah tahu apakah waktu kemarin kita banyak kebaikan-kebaikan yang kita torehkan. Atau sebaliknya, waktu kemarin yang kita lakukan ini justru banyak hal-hal yang kurang. Berangkatnya sudah terlambat di kantor, sudah senang nyanggrumpi, malah nemani orang kerja tidak bekerja. Setelah itu kemudian pergi ke warung, makan-makan, rokok-rokok, ngopi-ngopi. Pulang sudah sore, sudah pulang, tinggal berangkat pulang walaupun belum waktunya jam 16.00. Mungkin ada di antara kita yang begitu, mungkin ya, tetapi mungkin insya Allah tidak di sini. Ini kita tidak pernah tahu. Dan apakah jalani kehidupan kita ini selama ini totalitas untuk menghamba kepada Tuhan atau tidak, sehingga menjadi catatan baik kita. Karena yang namanya perbuatan kita itu tergantung oleh niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal perbuatan kita itu tergantung oleh niat kita.
Ini penting sekali yang namanya niat. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, niatnya saja sudah malas-malasan mau berangkat. Kalau niatnya sudah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka saat itu pula kita ingin hadir, bekerja dengan waktu untuk terus wa'amilus shalihat, untuk terus berbuat amal yang soleh. Ini yang waktu yang kemarin ini yang pertama tidak bisa diulang lagi. Waktu yang kemarin kita tidak pernah bisa menjamin apakah waktu kemarin ini penuh dengan kebaikan atau tidak. Kita tidak pernah bisa melakukan itu. Yang kedua, waktu besok ini akan datang atau tidak jika kita tidak pernah tahu, karena kita semuanya sudah punya kontrak dengan Tuhan kita, kapan kita nanti dipanggil oleh Tuhan, dan itu tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Maka kita tidak pernah tahu besok masih ada atau tidak. Maka waktu yang tiga adalah waktu sekarang. Yaumul an, waktu sekarang. Maka waktu sekarang ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, kata Rasulullah, ihtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah hayataka qabla mautika, dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa kita itu, Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya waktu kita. Dan mari di tahun 2022 ini, waktu yang kita miliki ini hanya waktu sekarang ini, maka dari sekarang kita itu harus dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang didasari dengan iman. Iman itu niat suci, niat ikhlas, penuh keyakinan, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada keinginan-keinginan yang lain kecuali untuk lillah, untuk Tuhan kita, untuk Rasul kita.